Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai tanggung jawab dan intervensi negara terhadap bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alicia Hardiati. Di sini saya akan membahas mengenai peran pemerintah terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi, peran pemerintah terhadap pengembangan ekonomi masyarakat sangatlah penting karena kemajuan dari sebuah negara bisa dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu peran atau tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat adalah menghapuskan kesulitan ekonomi. Seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Pemerintah Indonesia mengupayakan untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakatnya untuk meminimalisir kesulitan ekonomi. Bantuan ini salah satunya adalah berupa kartu prakerja. Kartu prakerja diperuntukkan untuk karyawan yang mendapat PHK, masyarakat yang sedang mencari kerja, karena di kartu prakerja kita difasilitasi untuk mendapatkan skill seperti fotografi dan lain-lain, dan juga mendapatkan bantuan dana untuk menindaklanjuti dari fasilitas wawasan tadi. Yang diharapkan pemerintah dengan adanya kartu prakerja, warga Indonesia dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan juga memberikan mungkin untuk orang lain. Oke, peran pemerintahan dan tanggung jawab ini. Yang kedua adalah memberikan kemudahan dalam akses pengembangan ekonomi. Memberikan kemudahan dalam akses pengembangan ekonomi. Jadi, memberikan kemudahan dalam akses pengembangan ekonomi di sini di Indonesia, di pemerintahan Indonesia memberikan kebijakan Omnibus Law. Kebijakan itu diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi. Dipotong lagi. Yang selanjutnya mengenai praktek kebijakan ekonomi dalam pemerintahan Islam. Jadi praktek penyelenggaraan ini sudah ada sejak masa Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah membagikan ghanimah dari perang Badar, ghanimah atau harta yang didapat dari perang, kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan sejak saat itu Rasulullah selalu melakukan itu di saat setelah perang dan diteruskan oleh Abu Bakar, dan pada masa Umar bin Khattab diresmikan sebagai kelembagaan yang dinamakan dengan Baitul Mal. Nah, Baitul Mal sendiri adalah suatu kebijakan fiskal pemerintah Islam pada saat itu yang berfungsi untuk menampung, mengelola, dan juga mendistribusikan kekayaan masyarakat untuk kemaslahatan umat. Jadi, pada intinya, praktek penyelenggaraan kebijakan ekonomi pada Islam telah ada sejak masa Rasulullah. Hanya saja diresmikan sebagai kelembagaan atau diresmikan sebagai sebuah lembaga itu pada saat masa kekhalifahan dari Umar bin Khattab. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran atau tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat yang kedua adalah memberikan kemudahan terhadap akses pengembangan ekonomi. Seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia, saat ini ada Undang-Undang Cipta Kerja yang di situ dijelaskan bahwa akan
memberikan penyederhanaan perizinan kepada pemerintah, kemudahan dalam perlindungan UMKM, kemudahan dalam berusaha, kemudahan dalam administrasi pemerintahan, dan juga persyaratan investasi yang dipermudah. Di sini membuktikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk pengembangan ekonomi di Indonesia. Yang selanjutnya mengenai peran pemerintahan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat adalah kebijakan publik. Kebijakan publik dalam perspektif Islam harus memenuhi syarat-syarat atau prinsip-prinsip seperti prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip kepemimpinan, tanggung jawab, dan juga prinsip sumber dari pengambilan keputusan itu sendiri. Jadi dalam pengambilan keputusan di suatu negara secara perspektif Islam harus memenuhi prinsip-prinsip tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qairul Rifai. Di sini saya akan menjelaskan institusi pembentukan pemerintahan Islam di masa awal, yaitu fungsi Baitul Mal adalah membantu negara untuk memungut dan menampung harta yang menjadi hak masyarakat muslim dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Jadi fungsi dan tujuan itu terlihat nyata, dan bentuk struktur organisasi Baitul Mal di masa khilafah Umar bin Khattab yaitu ada 4. Yang pertama itu ada Departemen Pelayanan Militer, yaitu mendanai aktivitas dan kebutuhan pasukan termasuk untuk pembayaran gaji dan pensiun. Yang kedua itu ada Departemen Kehakiman dan Eksekutif, yaitu membiayai aktivitas pelayanan hukum dan publik termasuk pembayar gaji para hakim dan pejabat negara. Yang ketiga itu ada Departemen Pendidikan dan Pelayanan Islam, yaitu mendistribusikan pembiayaan untuk kebutuhan pencerdasan umat dan aktivitas dakwah termasuk pembayaran gaji guru dan juru dakwah serta keluarganya. Yang keempat itu ada Departemen Jaminan Sosial, jaminan hidup bagi anak-anak yatim, ada kaum fakir dan miskin, janda-janda tua, dan orang jompo, orang cacat, pembiayaan pernikahan, persalinan, dan jaminan kebutuhan hidup keluarga yang tidak mampu dan untuk kemaslahatan umat lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Melia Susanti, NIM 310 dari kelas PS 5H akan menjelaskan tentang intervensi negara terhadap bisnis. Yang pertama, pengertian intervensi. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada kurva penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui pasar intervensi. Sedangkan penyebabnya adalah distorsi terhadap kurva permintaan dan kurva penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi, termasuk penentuan harga intervensi untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya intervensi pasar adalah ikut campur tangan pemerintah dalam mengatur ekonomi pasar yang bertujuan menjaga keseimbangan atau kestabilan harga. Di Indonesia sendiri, intervensi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai. Yang selanjutnya adalah negara dalam pandangan Islam. Tujuan hakiki dari suatu negara Islam adalah untuk memberikan maslahah kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. Maslahah hendaknya dapat mengantarkan seluruh anggota masyarakatnya kepada kemakmuran di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, pemerintah negara Islam harus mengimplementasikan orientasi material dan spiritual. Jika orientasi ini dijalankan, maka negara akan mampu berbuat adil bagi seluruh anggota masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinsawa Aziza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intervensi negara terhadap bisnis. Negara sangat berperan dalam pemenuhan dalam kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh. Negara ini berperan dalam menekan masalah pengurangan kemiskinan, regulasi harga, kebijakan moneter, dan menyusun rencana ekonomi. Berikut adalah beberapa peran negara dalam ekonomi perspektif Islam, yaitu yang pertama, menyusun kebijakan dalam perencanaan ekonomi. Islam memberi kewenangan pada negara untuk memutuskan berbagai kebijakan umum perekonomian dalam bidang perdagangan, industri, pertanian, dan ketenagakerjaan. Tujuannya adalah agar seluruh kegiatan perekonomian dapat terarah dan sistematis dalam mewujudkan politik ekonomi Islam. Yang kedua adalah pengelola hak milik umum negara. Salah satu sumber masalah ketidakseimbangan antara kekayaan alam yang melimpah dengan keberhasilan ekonomi adalah ketidakjelasan konsep dari kepemilikan. Kejelasan konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep pemanfaatan harta milik atau tasyaruf al-mal, yakni siapa yang berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Yang ketiga adalah menjaga mekanisme pasar, di mana selama mekanisme pasar berjalan dengan normal, perekonomian nantinya juga akan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah batas-batas dari intervensi negara terhadap bisnis. Yang pertama, bidang-bidang ekonomi bisnis yang dapat diintervensi oleh negara adalah regulasi jual beli barang yang diharamkan seperti miras, alat-alat berbahaya, media cetak yang merusak agama dan etika. Yang selanjutnya adalah regulasi semua bentuk jenis manipulasi dalam aktivitas ekonomi seperti menyembunyikan kecacatan dan penipuan harga. Yang ketiga adalah regulasi yang melarang peredaran bahan makanan dan minuman serta makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan umum. Yang keempat adalah regulasi terhadap penyimpangan pemanfaatan kekayaan milik umum. Bentuk keterlibatan pemerintah dan negara ini dalam masalah ekonomi hanyalah sebagai perancang, pengurus, pemberi arah, baik bagi produsen dan konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.